Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kita akan dengarkan renungan singkat, tapi mari kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali mencari wajah-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sedikit renungan singkat. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pesan yang kuat bagi setiap kami yang mendengar pagi hari ini. Berbicaralah dengan kuat Tuhan, berbicaralah dengan kuat Roh Kudus kepada setiap kami pagi hari ini. Terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang diberkati, yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Salam sejahtera bagi kita. Salam sehat bagi kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih kasih kesempatan kita, kekuatan, kesehatan, sehingga kita mesti boleh mencari wajah-Nya dengan luar biasa. Pagi hari ini saya akan menyampaikan masih tetap dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kekristenan bukan sekedar eksistensi, kekristenan itu bukan sekedar rutinitas, tetapi kekristenan itu berbicara tentang sebuah perubahan. Dan perubahan itu akan terjadi ketika saudara dan saya boleh mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan juga membutuhkan sesuatu pergumulan dan perjuangan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan contoh dari seorang yang bernama Bartimius. Bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang Bartimius lakukan dan apa yang dia kemudian alami Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Siapa Bartimius? Bartimius sebenarnya bukan nama Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bar itu anak, Timius itu nama orang tuanya. Jadi sebenarnya Bartimius itu adalah anak Timius. Tapi seringkali kita menyebut Bartimius adalah sebuah nama. It's okay Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Apa yang mesti dilakukan oleh Bartimius sampai dia boleh benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-47 dari Markus pasal yang ke-10. Ayat yang 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka dikatakan mulailah Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Nah Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, maka hal yang pertama yang harus kita miliki adalah rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Kenapa Bapak katakan rasa haus dan lapar? Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, Bartimius tidak akan berseru-seru kepada Tuhan. Bartimius tidak akan berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihani aku, kalau dia tidak punya rasa haus dan lapar. Saya percaya Bartimius ini sudah lama mendengar nama Yesus. Dan saya percaya Bartimius mengharapkan satu saat nama yang disebut dengan Yesus, nama yang berkuasa itu, Bartimius mengharapkan satu saat nama itu boleh lewat di hadapannya. Dan apa yang diharapkan oleh Bartimius saat itu terjadi. Dan ketika Yesus lewat di hadapan Bartimius, Bartimius tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan rasa lapar dan haus, Bartimius berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hal yang pertama yang mesti kita miliki adalah rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Kemudian apa yang harus kita miliki? Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saudara mesti punya yang namanya mental pemenang. Ya, betapa pentingnya mental pemenang. Mental pemenang ini saudaraku berbicara tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa. Tapi punya mental pemenang, maka dia akan terus masuk dan menerobos sampai dia mengalami apa yang dia harapkan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang kedua ini saudaraku mari perhatikan ya, ayat yang dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ayat 48 saudaraku perhatikan, banyak orang menegur Bartimius.
supaya Bartimius diam. Namun apa saudara dikatakan firman Tuhan? Namun semakin keras Bartimius berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kalau Bartimius tidak punya mental pemenang, ketika orang yang berada di dekatnya itu berkata, "Menengahi kamu, wes menengkon, ojo ribut, ya budak kupingku." Kalau Bartimius tidak punya mental pemenang, dia akan mundur dari tempat itu. Dan saya percaya Bartimius tidak akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Mental pemenang ini dibutuhkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk mengalami pengalaman kita dengan Tuhan. Dan seringkali yang menghambat itu bukan orang-orang jauh, tetapi orang-orang yang justru berada dekat dengan kita. Yang menegur Bartimius itu bukan orang yang jauh Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang menegur Bartimius adalah orang-orang yang berada di sekitar dekatnya Bartimius. Oleh sebab itu yang akan membentuk karakter saudara dan saya bukan orang yang jauh dengan kita, tapi orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang seringkali menyakiti lidah kita itu bukan kaki lutut kita, bukan tangan kita. Yang seringkali menyakiti lidah kita itu adalah gigi kita, saudara. Ya, tetapi apapun itu, saya hanya berkata yang kedua. Bagaimana kuncinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama tadi Bapak Ibu harus punya rasa haus dan lapar. Yang kedua, saudara harus punya mental pemenang. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dibutuhkan supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bapak Ibu perhatikan, saudaraku, ayat yang ke-50 dari Markus pasal yang ke-10. Ketika Bartimius berteriak-teriak, saudaraku terus berseru-seru. Pada akhirnya Yesus berhenti. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa dia? Panggil dia, datang kepadaku." Perhatikan apa yang dilakukan Bartimius. Ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia, Bartimius, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang ketiga, saudaraku perhatikan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Ketika Bapak Ibu saudaraku mengalami Tuhan, maka hal yang pertama saudaraku, Anda mesti copot jubah kita. Jaket yang saya pakai ini perumpamaannya saudara. Ya, ketika Bartimius berdiri menghadap Yesus, sebelum dia ketemu dengan Yesus, Bartimius copot jubahnya dulu. Saudaraku, saya percaya jubah itu berbicara tentang kehidupan masa lalu, dosa, ya sesuatu yang bau busuk saudaraku. Karena jubah itu dipakai setiap hari ketika dia harus mengemis dan minta-minta. Tetapi ketika dia mau datang kepada Yesus, dia buka dulu, dia tanggalkan dulu jubahnya. Dia datang kepada Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan menanggalkan kehidupan lamanya. Dia akan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Cara hidupnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara hidupnya yang bau, dia akan tinggalkan. Copot jubahnya. Dia datang kepada Yesus. Di situ kita melihat Bartimius mengalami Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya percaya biarlah pagi hari ini firman ini menjadi kekuatan, motivasi bagi setiap kita. Juga mengingatkan kepada setiap kita bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Miliki rasa haus dan lapar. Punya mental pemenang. Dan ingat, tinggalkan cara hidupmu yang lama. Tinggalkan cara-cara hidup yang bau busuk di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengubah setiap kita. Dan kita akan mengalami Tuhan. Dan membuat kita akan menjadi orang-orang Kristen yang bergairah setiap hari. Untuk bertemu dan mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami. Supaya kami selalu punya rasa haus dan lapar Tuhan. Kami punya mental pemenang sehingga kami tidak mudah kecewa dan undur dari Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengalami Tuhan, maka kami siap meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami siap melepaskan jubah kami yang lama, masuk di dalam kehidupan yang baru. Bukan aku lagi yang berkuasa, tapi Yesus yang ada di dalamku. Itulah yang memerintah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini, setiap jemaat boleh menjadi orang-orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidupnya setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati, dengan iman kami alaskan doa kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.